kita hukum Taurat? Coba kita buktikan. Di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 10, maka dikatakan setiap laki-laki dari antara kamu harus disunat. Nah, sekarang kita lihat apakah Nabi Isa alaihissalam itu disunat. Maka kita lihat di dalam kitab Kejadian, sebelumnya kita lihat dahulu dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 14. Bagaimana kalau ada laki-laki yang tidak disunat? Ternyata pada Kejadian pasal 17 ayat 14 dikatakan laki-laki yang tidak disunat, orang yang tidak disunat harus dilenyapkan. Bagaimana cara melenyapkannya? Cara melenyapkannya adalah dibunuh dengan cara dirajam. Ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan apakah Nabi Isa disunat? Kita lihat Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Ternyata di situ terungkap Nabi Isa alaihissalam ketika genap 8 hari maka ia pun disunat. Ternyata Nabi Isa disunat. Ibu dan bapak, pertanyaannya sekarang coba kita lihat, Nabi Isa itu disunat. Kenapa orang Kristiani laki-lakinya tidak disunat? Maaf, kalau ada laki-laki Kristen yang disunat, maka dia disunat bukan karena syariat, tapi dia menyunatkan diri karena alasan kesehatan. Mengapa kita bertanya seperti ini? Karena contohnya bagi kita umat Islam, kita melaksanakan sholat kita mengikuti siapa? Sholat kita mengikuti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita puasa kita ikut siapa? Puasa kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita haji kita ikut siapa? Haji kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa disunat, dihitan. Kenapa orang Kristen tidak hitan? Maka ikut siapa mereka? Siapa yang diikuti oleh umat Kristen? Hal ini perlu untuk kita dapatkan jawabnya. Dan insya Allah sebentar lagi akan kita masuk dalam kajian itu, bahasan itu. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, lebih lanjut lagi, Nabi Isa pun mengharamkan babi, darah, bangkai, bahkan khamr, sama seperti kita umat Islam. Bagaimana pembuktiannya? Coba kita telaah, kita buktikan. Saya mempunyai Bible terbitan tahun 1971. Di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dinyatakan, dan lagi babi, karena sungguh pun kukunya terbelah dua, yaitu bersiratan kukunya, tetapi ia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Namun coba kita saksikan juga, saya juga mempunyai Bible tahun 1999. Kita lihat pada kitab yang sama dan ayat yang sama, yaitu Imamat pasal 11 ayat 7. Di sana tertulis, demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Apa artinya? Tahun 71 dinyatakan yang haram itu adalah babi. Tapi tahun 1999 yang dinyatakan haram itu adalah babi hutan. Itulah sebabnya umat Kristiani sekarang ini makan babi. Kenapa? Karena yang haram itu babi hutan. Babi ternak, babi kota, halal. Yang haram hanya babi hutan. Apa bedanya antara babi ternak sama babi kota? Demikian pula apa bedanya misalnya antara ayam ras dengan ayam kampung sama ayamnya. Inilah salah satu pembuktian. Pada tahun 71 dinyatakan yang haram itu adalah babi, tapi tahun 99 dinyatakan yang haram adalah babi hutan. Ditambahkannya kata hutan merubah total. Yang dahulu diharamkan oleh Allah, sekarang ini dijadikan halal oleh mereka. Pertanyaannya, samakah antara kitab suci Al-Quran dengan Bible? Samakah semua agama? Coba kita saksikan lebih lanjut. Di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 28, maka dikatakan
bahwa bangkai itu haram. Demikian pula darah pun diharamkan. Tapi kita bisa melihat sampai saat ini ada orang yang memasak ayam panggang, ayamnya itu tidak disembelih, tapi dicekik. Mengapa? Karena menurut mereka ayam itu, darah ayam itu manis. Demikian pula, maaf, ada orang misalnya kalau tidak berhati-hati membeli gudeg, kadang ada penjual gudeg yang menyampur gudegnya itu dengan marus, saren. Ada juga orang yang menjual rujak cingur, tapi rujak cingurnya diberi DD, saren, marus, DD, sama, yaitu darah yang dibekukan dan kemudian digoreng. Ada pula orang yang mengkonsumsi daging anjing, dan kita tahu di seluruh dunia ini tidak ada penyembelihan tidak ada penyembelihan anjing. Maka kalau mau memakan anjing, berarti anjing itu harus dibunuh, kemudian setelah mati dimasukkan dalam air panas, kemudian lehernya dipotong, kulitnya ditarik dari arah belakang. Itulah yang terjadi. Yang diharamkan oleh Nabi Isa justru dihalalkan oleh mereka. Lebih lanjut lagi kita lihat kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 14. Minuman yang memabukkan tidak boleh diminum. Artinya apa? Mereka pun, Bani Israel, mengharamkan khamar. Nabi Isa alaihissalam pun mengharamkan khamar. Tapi apa yang terjadi? Ibu dan bapak bisa melihat sendiri, seluruh gereja di dunia saat ini, hari Minggu mereka mengadakan misa atau kebaktian. Puncak acara misa atau kebaktian adalah Ekaristi, dan Ekaristi adalah merubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Yang dimaksudkan anggur di sini bukan buah anggur, tapi adalah red wine, anggur, wine, khamar, yang diharamkan oleh Nabi Isa dan para nabi terdahulu justru menjadi sarana ibadah yang penting. Demikian pula, jangan terkejut, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah membaptis seorang pun, dan Nabi Isa tidak pernah mendirikan gereja. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Ternyata Nabi Isa mensyahadatkan orang. Bagaimana syahadatnya Nabi Isa? Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, yang saya beri garis bawah, tolong diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ternyata Nabi Isa membimbing syahadat murid-muridnya dengan menyatakan, Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Isa Rasulullah. Syahadatnya Nabi Musa, Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Musa Rasulullah. Tapi praktek yang sekarang terjadi di kalangan kaum Kristiani bagaimana? Misalnya, ada seorang pemuda Muslim berpacaran dengan gadis Kristen. Karena cintanya, pemuda ini mau masuk ke gereja dan menghadap pastor atau pendeta untuk minta dibaptis. Misalnya saja namanya adalah Bajuri. Tapi bukan Bajai Bajuri, bukan, ini Bajuri yang lain. Maka pastor dan pendeta menyatakan, wahai Bajuri, mulai hari ini namamu berubah menjadi Fransiskus Xaverius Bajuri. Maka pastor atau pendeta mengambil air, dikucurkan ke kening pemuda itu dengan menyatakan, aku baptis engkau Fransiskus Xaverius Bajuri dengan nama Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mau disebut dengan istilah Tuhan. Malahan Nabi Isa ketika disebut muridnya dengan sebutan Tuhan, Nabi Isa marah sekali. Buktinya apa? Coba kita lihat Injil Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa artinya? Coba kita telaah. Nabi Isa menyatakan,
bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga. Berarti Nabi Isa mengatakan orang yang menuhankan dia tidak bakal masuk surga, tidak akan masuk surga. Berarti kemana dia masuknya? Karena hidup sesudah mati ini hanya ada dua pilihan, antara surga atau neraka. Maka ternyata Nabi Isa menyatakan orang yang menuhankan dia masuk neraka. Lebih lanjut lagi, kita bisa membandingkan surat yang kedua, Yohanes pasal 1 ayat 7. Dikatakan di situ, yang tidak mengaku bahwa Yesus sebagai adalah manusia, yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah manusia, dia itu si penyesat. Jadi yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah manusia, dia itu adalah penyesat. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, itulah sebabnya Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, sesudah mengajarkan, setelah Nabi Isa membimbing untuk bersahadat, maka berikutnya dilakukan oleh Nabi Isa adalah mengajarkan tata cara sembahyang. Nabi Isa mengajak murid-muridnya ke sebuah taman yang namanya Taman Getsemani. Setelah masuk dalam taman, murid-muridnya dipersilakan berdiri di pinggir, dan 3 orang murid diajak ke tengah taman. Sampai di tengah taman, 3 orang murid ini pun berhenti, diperintahkan berhenti, dan kemudian Nabi Isa menurut Markus pasal 14 ayat 35, ia maju sedikit dan merebahkan diri ke tanah. Kita perbandingkan dengan Matius pasal 26 ayat 39, maka dikatakan di situ, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Pertanyaannya adalah, umat mana yang sembahyangnya itu pakai sujud dan kemudian juga pakai merebahkan diri? Betul, umat Islam. Ternyata umat Islam yang pakai rukuk dan pakai sujud. Sebaliknya, ibu bapak saudara silakan melihat sendiri secara konkret, umat Kristiani di seluruh dunia ini sembahyang di gerejanya tidak ada yang rukuk dan tidak ada yang sujud. Mereka masuk ke gereja, duduk, atau kemudian gereja Katolik ada sebagian yang berlutut, tapi tidak ada satupun yang rukuk, apalagi sujud. Ibu dan bapak, pertanyaannya kembali, samakah semua agama? Tidak sama. Itu sebabnya kita umat Islam menyatakan semua nabi Islam, termasuk Nabi Isa alaihissalam Islam, dan ternyata Nabi Isa mengajarkan sholat. Hanya saja kesempurnaan sholat baru terjadi setelah periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan. Nabi Isa alaihissalam pun mengajarkan tata cara pemakaman. Bahkan Nabi Isa dimakamkan dengan menggunakan kain kafan. Tapi bisa kita lihat, orang Kristiani seluruh dunia ini tidak ada yang memakai kain kafan. Mereka laki-laki pakai jas lengkap dengan dasi, dengan sepatu, sedangkan perempuan memakai pakaian pengantin. Padahal Nabi Isa mengajarkan dengan kain kafan. Lebih lanjut lagi ibu dan bapak, pengikut Nabi Isa alaihissalam disebut kaum Nasrani. Nasrani berasal dari kata Nazaret. Nazaret adalah kota kelahiran Nabi Isa. Di dalam kitab suci Al-Quran, pengikut Nabi Isa alaihissalam disebut dengan istilah kaum Hawari.
Hawariyun.